Oke, selamat datang di podcast Silaban Kak Siska. Kali ini Ya. kita akan bahas topiknya tentang tahun 90-an ya. Ya, oke. Gimana? Mm-mm. Siap ya? Siap dong. Tapi pertama kali aku ucapkan thank you ya Siska udah datang di podcastku ya. Pemaksaan. Tapi masih masuk, Pemaksaan, but that's okay. masih ingat lah ya tahun-tahun 90-an ya. Masa-masa kecil gitu. Tuhan masih ingat, belum hilang ingatan, Masih belum milang. amnesia. Oke. Ya, kita akan bahas tentang tahun 90-an. Tetap pantau podcast Silaban. Let's begin. Oke, Siska, gimana kabar nih? Sehat? Baik, puji Tuhan, sangat baik. Baik. Kalau misalnya kita bahas tahun 90-an, Hmm. apa sih yang paling ingat di benakmu gitu? Apa dulu nih film? Yang paling atau ingat lah hal-hal tahun 90-an zaman dulu. film ya? Kalau film banyak. sih. Boleh, tentang film juga boleh. Sailor Moon, film-film kartun kayak Dragon Ball, Sailor Moon. Oh, Dragon Ball masih Ya, zaman itu ya? Masih mah zaman itu. Oh. Terus ada lagi yang apa namanya? Satria Baja Hitam, Satria Baja Hitam. Batman, Ultraman Ada satu gitu. lagi film kartun yang ada kucingnya itu, aku lupa namanya itu apa. Saras. No, Thundercats. Oh, bukan Saras 008. Bukan. Kalau Genie oh Genie, Nonton juga Tuyul Mbak Yul, Hmm, itu kan iya. masih zaman itu lah ya. zaman itu. Oh, Kayaknya kita sama deh. masih sama. Kalau ini nih, kamu kan cewek dari cewek dulu. Kan dulu ada games-games untuk cewek tuh, masih ingat nggak? Yang gimana sih maksudnya? Apa itu ya? Kayak boneka-boneka, terus apa lagi ya? Kayak masak-memasak gitu yang tahun-tahun 90-an kan? Emang ada ya? Masa sih di kampung kalian nggak ada ya? Di mana sih kampung kalian? Kayaknya kampung kita sama deh. Maksudnya itu yang nggak ada ya? Jadi kayak masak-masak, terus aku jadi mamanya, aku jadi anaknya gitu. Tapi nggak tahu namanya, ada sih. Oh, ada ya, Jadi, tapi games-games emang itu. Kampung kita emang beda ya. Beda. Kayaknya sama. Walaupun satu kabupaten, mana tahu kan beda kecamatan, beda gamesnya gitu. Ya udah. Terus apa lagi ya? Oh, main karet, cewek main kan. karet, Apa itu bahasa istilah di kampung kalian? Kan nggak main karet namanya. Nah, main karet sih apa ya? Apa? Sama sih main karet. Aku Nggak. lupa namanya apa. Kalau di kampung kami main iye-iye no. Oh iya sama. Jangan bilang sama. Ampun. Jadi games Iya. apalah yang paling Aku paling suka kamu ingat itu, tahun apa sih itu 90-an? ya, kayak hide and seek, kayak apa sih itu namanya kalau bahasa Indonesianya hide and seek itu apa? peta umpet. Iya, peta umpet. Nah, peta umpet terus Main apa tuh yang digambar di di tanah. terus Terus? kayak perempuan terus loncat-loncat pakai duit koin yang dilempar apa Oh, tuh iya namanya? iya 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 iya. Kalau di kampung kami itu marpicet. Marpicet. Ada yang bilang di daerah lain masih sumut marsiteka. Macam lah itu. Tapi sama, kampung kami juga namanya marpicet. Iya kan? Sama aja. Gitu. Kalau aku ya kalau di tahun 90-an games gitu atau tradisi yang paling aku suka itu main meriam bambu. Oh. Itu. Cuman kalau main itu yang jadi lawan di rumah mama. Karena kenapa? Minyak habis. Oh ya, zaman dulu belum ada belum ada kompor gas. Itu. Jadi kalau udah main meriam bambu udah pasti mama jadi lawan. Jadi kalau main itu kan pasti kita kayak saing-saingan antar kampung-kampung kan. Kedengaran bus gitu. Jadi kalau di kampung kalian ada sungai nggak sih? Ada lah lengkap di kampung kami ada. Mau sungai, Jadi kalau- hutan, laut semua ada. Kalau di kampung kami sih kan ada sungai di pas di pinggir rumah. Jadi kalau aku itu dulu kayak dicariin pasti ke sungai, mandi Oh, sungai. berarti kamu waktu kecil itu kamu yang sering main-main di situ ya. Iya kan? Iya. Kalau pas aku lihat ke Medan, kamu kayaknya dulu Iya, masih yang kecil. aku di sana. berenang-renang di sungai di pinggir jalan Iya, iya, besar iya, mau ke masih Medan kecil boleh. dulu ya. Yang pakai kaos. Iya, iya, kaos itu pun sama- sungainya kotor itu kan, Iya. nggak gitu bersih kan. Ya, nggak apa-apa. Sungai yang disebol gitu Iya, kan. tapi udah bersih lah. Tapi sungai kami lebih jernih lagi banding itu, lebih bersih di Kayaknya kampung sama kami. aja sih Di kampung kita. Utabalang enggak, beda. Kabupatennya sama, tapi kecamatannya beda. Lokasinya beda. Oh gitu. Iya. Kemudian di zaman 90-an kan smartphone belum ada, gadget juga belum ada. Itu yang membuat kita yang anak-anak 80-an atau 90-an lebih banyak habis waktu kita bermain itu. Iya, betul. Kalau anak-anak zaman sekarang kan nggak tahu. Pernah aku coba itu tanya sama anak-anak sekarang yang masih sekolah ya. Mereka nggak tahu, apalagi yang lahir di kota kayak di Jakarta, di Medan, kota-kota besar.
nggak pernah lihat langsung gitulah. Masih banyak sih. Ada lagi yang pakai itu apa itu bambu kecil dimasukin ada pelurunya, kadang Terus diisi kertas. ya. Ada yang bunga-bunga gitu masuk ada juga. Banyak sih ya. Main apa lagi? Main cungkil. Yang ada pakai kayu dicungkil gini. Ya, itu bukan main cungkil, namanya tukok lele kalau nggak salah. Itu Ya. tapi kampung kami main cungkil namanya. Terus Oke. main gambaran, Main gambaran. main kelereng, terus main karet. Nah ya tapi yang menghasilkan jadi duit di zaman itu kalau aku yang main main kelereng, main gambaran sama main karet. Sama dong. Itu taruhan jadi duit itu. Iya, benar. Itu udah jadi ladang basah buat aku. Memang aku jago di situ. Baru kalau dia main rame-rame dan sangat menyakitkan. Ada satu lagi yang gamenya Apa itu? kamu suka main ini nggak, apa namanya, kayak yang dia nyanyi aku ini orang miskin ya om. Itu rame-rame kan. Aku paling suka main itu. Baru sih. yang main pegang gini, ada Ya. yang lewat dari jembatan bawah gitu. Banyak lah. Memang asik sih. Tapi kalau kita main rame, ini yang main kasti. Sakit kali. itu Karena- biasanya main di sekolahan. Bolanya bukan bola kasti kalau di sana. Dulu sebelum ada bola kasti, saya masih SD kalau nggak salah, kita buat karet, plastik, kadang ada buat pasir sama kerikil di dalam, dibalut sama karet Tapi sama sadistik plastik. lah kalau zaman Waduh, di sakit kampung kalian kali. itu sadistik. Itu bolanya. Kalau udah bola kasti yang hijau itu kan masih enak kan. Nah itu olahraganya juga di zaman 90-an itu masih sadis lah. Lebih sadis gitu lah. Di sekolah kami kalau renang, tapi di sekolah nggak ada, cuman ke Matauli Pandan kami kalau lomba renang. Tapi kalau kayak lempar lembing, cakram, tolak peluru itu masih ada di sekolah kami. Di labnya kami masih ada, punya sekolah gitu lah. Badminton, takraw juga ada, volley juga ada. Nah agak aku singgung di sekolah. Dulu kalau kita bandingkan ya, kalau kita sekolah, aku masih zaman SD. Kalau lihat salah satu guru yang ada di sekolah kita, aku berusaha supaya tidak jumpa, berpas-pasan aku ngelak. Kamu pernah nggak kayak gitu? Sering. Iya kan? Apalagi pas kalau lagi bolos sekolah. Kayak gitu. Kita nggak milih siapa gurunya. Yang penting guru yang dari sekolah kita kalau jumpa di luar, entah di pesta, entah di jalan, aku berusaha ngelak supaya nggak ketemu. Nah kalau kita bandingkan sekarang, siswa sama guru, aku kan guru, aku kan ngajarkan di sekolah. Anak-anak sekarang nggak ada lagi yang kayak gitu budayanya, misalnya nggak takut, nggak malu, gitu, ya gitu. Jadi nggak kayak dulu lagi. Kalau dibandingkan tahun 90-an, 80-an, aduh takut kali. Beda sih. Apalagi kalau kita jumpa sama wali kelas. Aku paling takut wali kelas sama capsek. Udah masuk di SMP sama SMA ya. Wali kelas sama capsek atau itulah yang dua itu, karena aku di negeri. Kalau yayasan kan nggak ada kan, jadi wali kelas. Karena kenapa? Wali kelas ini kan jadi ujung tombak penentu nilai kan. Ya itu. Kemudian capsek. Kalau udah lihat capsek itu nggak tahu macam lihat apa sih dirimu kalau lihat capsek zaman dulu. Takut nggak? Takut lah. Takut kali kan. Takut. Walaupun kita nggak punya salah kalau udah lihat capsek. Walaupun sebenarnya capseknya baik. Iya, tapi gimana gitu ya? Takut gentar gitu. Iya. Radius 1 kilometer pun udah lihat capsek udah menjauh lah gitu. Itu kalau di zaman sekolah kan. Tapi kalau sekarang kan udah enggak, mereka udah enggak ini lagi sama guru-gurunya. Iya ya. Sama sekarang. Oh, beda memang. Sedangkan siswa saya waktu saya ngajar PPL di Medan, SMP nggak salah, ada siswa saya yang minta rokok sama gue. Mister Sam, ada rokok nggak? Aduh. Terus nggak dikasih nggak? Aku nggak merokok. Jadi gue bilang aku nggak perokok dan aku nggak punya rokok. Dan mereka memang begitu lantang, begitu entengnya ngomong kayak gitu. Kalau di zaman kita bilang kayak gitu sama guru, kita udah habis kena cincang gitu. Jadi tindakan kamu apa tuh sama anak muridnya? Iya, waktu itu memang nggak begitu keras, karena di zamannya udah beda, nggak bisa lagi seperti dulu kan. Dan itulah salah satu yang aku paling nggak suka memang. Waktu masih kecil lah, kelas 1 SD kamu masih ingat nggak? Ingat. Masih nggak kelas 1 SD? Pernah TK? Pernah. Oh TK. Jadi Oh SD aja lah dulu. Saya nggak ada TK, langsung ke SD. Langsung SD ya. Iya, karena memang otakku agak encer sedikit. Oh, gak encer atau? Iya. Kaum intelektual kayak gitu. Begitu. Oh, baiklah, serah lo lah Mr. Sam. Nah, kalau di zaman SD kelas 1, kamu jajan nggak? Jajan lah, masa nggak jajan? Berapa lah jajanmu yang paling tinggi? Itu waktu dari itu hitungan sampai kelas 6 SD masih bisa dihitung lah ya. Nah, Itu kayaknya 200 rupiah sih. kelas 1.
Enggak. Kelas 1 SD kelas paling 1 tinggi SD aku jajanmu nggak berapa? tahu, itu kayaknya 50 lah. 50. Tapi 50 itu udah dapat apa aja? Bisa beli mie gomak 1 bungkus, terus Mie es gitu ya. 2 sama masih bawa pulang kerupuk ke Oh. rumah. Sebenarnya kamu kelahiran tahun berapa sih? 82 ya, 81 ya? Atau 80 ya? Murah kali. Kayaknya kita sama deh. Sama ya. Aku pikir kamu kelahiran tahun 80, 81 bukan ya? Atau 79 bukan? Ya Tuhan. Kayaknya kita sama deh, Mister. Oh gitu. Di Emang kelas jajan 6 emang jajan kamu berapa waktu kelas 1? aku memang jarang jajan di waktu sekolah. Jadi orang tua kami bukan orang yang berada gitu ya. Bapak mama sama-sama petani juga. Jadi kadang aku ke sekolah itu makan ubi, kadang makan nasi gitu. Kadang makan siang itu di ladang. Jadi balik dari sekolah ke rumah ganti baju, pakai baju ganti untuk kerja, ya udah ke ladang. Makan siangnya udah jatah di ladang, di rumah nggak ada lagi. Gitu. Jadi nggak ada jajan. Paling aku dapat jajan di hari Sabtu, kalau nggak Minggu lah. Minggu kalau itu pasti. Karena di Minggu kan udah libur. Terus ada sekolah Minggu juga kan? Nah, jadi sekalian di situlah dapat jatah untuk jajan. Kadang dapat jajan dari bapak mama, kadang dari opung gitu juga, atau dari mak tuan entah siapa lah. Tapi kalau hari biasa aku memang konsep orang tua kami memang nggak mau ngasih jajan supaya supaya lebih fokus. Iya, fokus belajar, nanti jajan jadi goblok, jadi apalah gitu lah kan. Itu kan mindset orang tua kita dulu kan, gitu. Kalau di zaman sekarang kan anak-anak banyak kalau nggak dikasih jajan nggak pergi sekolah. Nggak pergi sekolah itu. Bangun juga kita ingat-ingat tahun dulu ya, itu pasti lebih banyak ingat masa sekolah lah ya. Di kelas 1 aku udah pakai baju sendiri, mandi sendiri, semua serba sendiri. Kalau aku bandingkan dengan murid yang aku ajari di Medan sama di Batam ini, sampai kelas 2 kelas 3 SD masih ada anak didik kami disuapin mamanya makan siang datang ke sekolah. Coba kelas 3 loh. Padahal kelas 1 udah ke hutan, udah mengombak balik di sawah gitu. Iya. Aduh, udah mencabut samai untuk nanam padi, ada macam lah lakukan karena memang aku besar di situ di hutan gitu. Di kampung di hutan udah semua zona lah aku lewati. Jadi ketika kita udah melakukan hal-hal yang di kampung, hal-hal berat dan tiba di kota itu kayak ada beda gitulah. Dulu di kampung kita masuk ke hutan, becek-becek, ke lumpur, ke ladang gitu. Tiba di kota nggak kita alami lagi kayak gitu kan. Gitulah di zaman SD, masuk di zaman SMP SMA agak lumayan lah. Tapi di SMP yang agak unik, agak gimana gitu. Waktu sekolah pernah berantem nggak sama guru? Berantem sama guru nggak pernah. Oh, enggak. Pernah tinggal kelas? Anak baik enggak pernah. Oh, anak baik ya. Otakku encer. Gitu ya. Nggak pernah lawan guru gitu. Nggak pernah lah, ngapain lawan guru. Anak baik, anak berbakti. Konflik sama Kepsek nggak pernah juga. Nggak pernah. Waktu Pacaran. SMA udah pacaran? Waktu SMA belum pacaran. Oh, belum pacaran. Lulus SMA baru pacaran. Jadi waktu SD di mana nih SD? SD sama. Di mana? Di kampung Sibolga. Ya sekolahnya apa namanya? SD HKBP. Oh, ada AKBP Sibolga Kota itu. Oh, SMP-nya di situ juga? SMP-nya enggak. Di SMP 6. SMP 6 sebelah mana itu ya? Dekat-dekat mana itu? SMP 6. Dari arah mau ke PLN ke atas ke Pastoran, tahu nggak? Oh. Itu SMP 6 dulu yang lama. Kalau sekarang sih udah pindah ke dekat. Di mana tadi? PLN. Iya. Bundaran itu. Bundaran terus lurus ke arah mau ke Simare-mare. Tahu kan? Terus harus arah ke Pastoran naik ke atas. Oh, di situ. Ya, kalau SMP 6 nggak kan tahu di aku situ. di mana itu. Ya nggak apa-apa lah kalau nggak. Nanti kita pulang sama. SMA-nya di mana? SMA? SMA 1 Semansa Sibolga. Oh, SMA 1 jurusan apa? Waktu IPS, kelas? anak IPS. Oh, berarti masih jago lah akuntansi ya? Sebenarnya sih itu kebalikan sih ya. Dulu itu kan akuntansi kan basicnya pasti itu kan. Iya, akuntansi, tapi sebenarnya aku lebih suka kayak hitung-hitungan gitu sih. Oh, matematika gitu ya. Iya, matematika, fisika gitu. Oke. Cuma karena disuruh milih ya memang lebih milih sejarah. Aku lebih suka sejarah. Sejarah ya. Makanya milih IPS juga. Bagus juga sih. Karena di moto atau apa ya, ada kata-kata bijak gini. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenal sejarahnya harus. Iya.
Oke, kita cek dulu memorimu ya. Bisa nggak kamu ingat yang lama-lama? Nggak tahu deh. Kamu masih ingat nggak wali kelasmu kelas 1 SD? Wali kelas 1 SD sumpah lupa, nggak ingat. Nggak ingat. Ya? Serius, nggak ingat. Oke, wali kelasmu kelas 6? Wali kelas 6 itu aku ingatnya ada satu guru kesukaan aku sih ya. Tapi sekarang dia udah meninggal. Jadi yang ada di memori aku itu dia terus sampai sekarang. Iya. Atau Capsek SD masih ingat? Capsek SD masih ingat. Masih ingat. Masih, siapa namanya? Namanya Ibu apa sih? Aduh, aku juga lupa sebenarnya. Tapi kalau disuruh ingat mukanya ingat. Oh gitu ya. Ya, sumpah. Oke. Wali kelas SMP kelas 1? Aduh, itu lagi. Lupa. Iya, kelas 2-nya lupa juga. Kelas 3-nya juga. Tapi kalau disuruh ingat SMA aku ingat semua. Capsek SMP? Capsek SMP itu Pak Siregar kalau nggak salah. Pak Siregar. SMA kelas 1? Wali kelas? SMA wali kelas itu Ibu Siagian. Siagian. Kelas 2? Kelas 2 itu Pak Siregar. Kelas 3 juga kayaknya Pak Siregar sih. Pak Siregar juga. Capsek SMA 1? Pak Siregar. Pas masaku. Oh, iya ya. Ada momen yang nggak terlupakan nggak di mana SD, SMP, SMA yang kalau paling SD itu sih aku dari kelas 1 sampai kelas 6 sih selalu ikut beasiswa ya. Beasiswa terus ya nggak pernah SD. Beasiswa dapat beasiswa terus dari kelas 1 sampai kelas 6. Terus ikut lomba cerdas cermat. Oh, kamu pernah ikut cerdas cermat? Dong. Oh, ya, pernah ya. Pinter. Oh, gitu. Aku pinter. Oh iya ya, ya. cerdas iya. cermat. Jadi ikut terus SMP juga, SMP juga. Tapi SMA aku sudah goblok ya. Sudah mulai menurun ya. Tingkat kepintarannya gitu. Iya. Udah kemana-mana lah tanding gitu ya. Iya, kalau waktu SD SMP. Waktu SMA sering nggak misalnya kalau di zaman berapa lah ya, di zaman itulah aku bilang sana pulang sekolah main-main sama teman jalan ke sana mau juga. Sering. Ya sampai kemana lah panjang kakinya? Panjang kakinya sampai ke Pantai Pandan. Masih deket lah. Ya, panjang lah dari Sibolga ke aku Pandan. pikir sampai ke Sidimpuan. Nyampe ya ke Persariran itu gitu. Kalau pas lagi libur sekolah aja. Nggak, maksudnya dari sekolah pulang sekolah tembak lagi. Enggak paling ya. nyampe ke Pantai Pandan aja sih. Dulu masih ada ini apa namanya? Oh, masih ada Pantai Pandan ya? Masih Oh, masih ya. Masih di situ ya? Kampung loh. Masih di situ ya Pantai Pandan ya? Masih. Jadi dulu sempat sering main-main ke Hollywood, kan ada Hollywood tuh yang dekat Pantai Pandan. Iya. Tapi sekarang kayaknya udah nggak ada. Udah dirombak mungkin, diubah namanya bisa jadi ya. Jadi kemana lagi nih waktu-waktu zaman sekolah selain Pantai Pandan? Mana tahu ada tempat-tempat lain enggak? Paling sih ke situ aja, terus ke Melah. Oh Melah. Oh masih dekat lah itu. Nggak terlalu jauh-jauh. Iya, jalan kaki yang pun paling sering sih itu ke terminal belanja keperluan cewek-cewek. Situ ya terminal ya. Aku juga sering main ke terminal, tapi aku mau makannya aja ke sana, makan mie tete sama Iya, enak ya. ya kolak dinginnya aja di sekitar terminal kan. Sama cendol si AI ya. Ingat nggak cendol si AI, tahu nggak? Tahu lah. Masa nggak tahu? Cendol paling legend Sibolga. Lupa aku namanya. Memang bisa jadi sih aku minum, tapi lupa aku yang itu pemiliknya gitu. Yang di bawah tuh dia. Iya. Terminal pajak bawah. Pernah main-main ke SMA 1 Pinang Sori? Nggak pernah. Aku alumni situ. Nah, kalau Mr. Sam sekolah di mana tuh dulu? SD di Huta Balang, Desa Gunung Kelambu. 2 sekolah di SD Gunung Kelambu sampai kelas 3. Kemudian lulusnya 456 di SD Kebun Pisang, Kecamatan Badiri. SMP-nya SMP Negeri 1 Lumut. Dulu Lumut sebelum Badiri namanya. Oh gitu. Iya, itu kan Kecamatan Lumut dulu kami. Kemudian ganti namanya Kecamatan Badiri. SMA-nya SMA 1 Pinang Sori. Gitu, semua negeri lah. Kalau soal perjalanan ya seperti Anda tahu lah, panjang kaki juga memang. Sampai ke Sidimpuan, ke Tarutung kami jalan. Udah kelihatan dari zaman SD, SMP, SMA udah panjang kaki sampai iya. sekarang tetap panjang kaki iya, ya, tetap Mr. Sam. masih. Di balik panjang kaki itu ada enaknya juga kan, bisa jadi guide ya kan. Gitu. Bentar ya. Udah mau 19. Bang, udah 20. Pause dulu, Bang. Udah otomatis. Udah. Masa? Oh iya, aduh aku udah haus.
Udah haus. Iya. Banyak omong Bang. Iya, dia harus dia yang traktir, nggak boleh aku lagi. Tadinya kan aku yang traktir. Iya, karena diajak nggak mau, Harus dia dia. yang traktir. Dia baru cari soalnya. Harus dia.